Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Indonesia mempunyai sejarah panjang sebelum memperoleh kemerdekaan yang saat ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Kalian pastinya sudah tahu jika Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945 dan saat ini sudah berusia 77 tahun. Tetapi jauh sebelum merdeka, berbagai wilayah dan daerah di Indonesia sudah ada dan berdiri terlebih dahulu. Salah satu fakta sejarah panjang itu adalah terbentuknya berbagai kota yang melalui pergantian nama. Beberapa kota yang ada di Indonesia mempunyai usia yang jauh lebih tua dibandingkan Indonesia sendiri. Bahkan ada yang berusia ribuan tahun dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan pada masa lalu. Nah, kali ini kita akan membahas 10 kota tertua di Indonesia. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama ada Kota Palembang. Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang menjadi kota tertua di Indonesia yang berumur setidaknya 1337 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit. Kota ini menjadi terbesar dan terpadat kedua di Sumatera Selatan setelah Kota Medan, serta kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kota ini dan beberapa kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyu Asin ditingkatkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan metropolitan di Indonesia yang disebut dengan Palembang Raya. Palembang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kedatuan Sriwijaya, yang menguasai Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Inilah yang menyebabkan kota ini juga dijuluki dengan Bumi Sriwijaya. Kota yang dikenal dengan julukan Kota Empe-Empe itu merupakan kota tertua yang berumur 1340 tahun. Usia ini pun berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedukan bukit. Menurut topografinya, kota Palembang ini dikelilingi oleh air, bahkan bisa dikatakan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan juga air hujan. Pada masa lampau, Palembang hampir 50% tanahnya tergenang air. Maka saat itu nenek moyang orang-orang di kota ini menamakan sebagai Palembang. Penanaman itu dalam bahasa Melayu, pa atau pe, sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air. Jadi bisa disimpulkan, Palembang adalah suatu tempat yang dahulu digenangi oleh air. Yang kedua ada kota Salatiga. Salatiga termasuk kota tertua di Indonesia yang berusia sekitar 1271 tahun. Hari jadi kota Salatiga diperingati setiap tanggal 24 Juli. Kota Salatiga secara geografis letaknya sangat strategis karena berada di persilangan jalan raya dari 5 jurusan yaitu Semarang, Beringin, Solo, Magelang, dan Ambarawa. Salatiga terdiri atas 4 kecamatan, yakni Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir. Kota itu memiliki udara yang sejuk dan panorama indah karena letaknya berada di kaki Gunung Merbabu. Sejarah Salatiga bisa ditelusuri melalui prasasti Plumpungan. Namun ada pula sejarah Salatiga versi legenda yang diyakini sebagai asal-usul nama Salatiga. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Benda yang menjadi bukti sejarah berdirinya kota Salatiga
adalah Prasasti Pelumpungan. Prasasti Pelumpungan berisi ketetapan hukum tentang status tanah perdikan atau swatantara bagi suatu daerah yang ketika itu bernama Hampra, yang kini bernama Salatiga. Prasasti yang diperkirakan dibuat pada Jumat 24 Juli tahun 750 Masehi itu ditulis oleh seorang citraleka yang sekarang dikenal dengan sebutan penulis atau pujangga, dibantu oleh sejumlah pendeta atau resi dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Status tahun perdikan atau swatantara merupakan sebuah penghargaan dari seorang raja kepada satu daerah yang dianggap memiliki jasa tertentu. Penetapan status ini termuat dalam prasasti yang ditemukan di Desa Beringin. Istilah perdikan dapat diartikan sebagai suatu daerah dalam kerajaan tertentu yang dibebaskan dari segala kewajiban pembayaran pajak atau upeti, karena memiliki kekhususan tertentu. Para sejarawan memperkirakan bahwa masyarakat Hampra telah berjasa kepada Raja Banu. Raja Banu adalah seorang raja besar yang sangat memperhatikan rakyatnya dan yang memiliki daerah kekuasaan meliputi sekitar Salatiga, Kabupaten Semarang, Ambarawa, dan Kabupaten Boyolali. Adapun tulisan di dalam prasasti itu diperkirakan dibuat oleh seorang penulis atau pujangga yang dibantu oleh resi atau pemuka agama. Yang ketiga ada Kota Kediri. Kediri adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 130 km sebelah barat daya kota Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang, menurut jumlah penduduk. Kota Kediri merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km persegi. Kota Kediri terbelah oleh Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 km. Nama Kediri ada yang berpendapat berasal dari kata kedi yang artinya mandul atau wanita yang tidak datang bulan. Menurut Kamus Jawa Kuno Wojawasito, kedi berarti orang kebiri, bidan, atau dukun. Di dalam lakon wayang, Sang Arjuna pernah menyamar menjadi guru tari di negara Wirata yang bernama Kedi Wrakantolo. Bila kita hubungkan dengan nama tokoh Dewi Kili Suci yang bertapa di Gua Selomengleng, Kedi berarti suci atau wadat. Pendiri kota Kediri disebutkan di dalam prasasti Kuak yang ditemukan di Desa Ngabean, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah pada 1892. Prasasti ini berangkat tahun 801 Saka atau tanggal 27 Juli 879 Masehi. Kediri merupakan kota tertua yang ada di Jawa Timur. Selain itu, Kediri juga dikenal dengan nama Kota Tahu Takwa. Sementara itu, Kota Kediri ditetapkan berdiri sebagai pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Jika mengacu kepada undang-undang mengenai pembentukan pemerintah Kota Kediri itu, saat ini Kediri memang baru berusia 72 tahun. Sampai saat ini, Kota Kediri berkembang seiring dengan meningkatnya kualitas hidup dalam berbagai aspek, yaitu perdagangan, pendidikan, pariwisata, birokrasi pemerintahan, dan olahraga. Industri rokok gudang garam yang berada di kota ini menjadi penopang sebagian besar perekonomian masyarakat Kediri, yang sekaligus menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Sementara itu, berbagai pariwisata yang ada di kota ini adalah Waterpark Tirtayasa, Kolam Renang Pagora, Dermaga Jayabaya, Taman Sekartaji, dan Goa Selomengleng. Daerah yang berkembang menjadi pusat pertokoan terpadat di Kediri adalah area sepanjang Jalan Doho. Yang keempat ada Kota Magelang. Kota Magelang adalah sebuah wilayah administratif di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kota Magelang sangat strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang, dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah ternyata menjadi salah satu kota tertua di Indonesia. Kota ini lahir pada 11 April 907 Masehi dan usianya saat ini sudah 1114 tahun. Sejarah Magelang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prasasti Poh dan Mantesi yang ditulis sejak zaman Mataram Hindu. Prasasti Mantesi ditemukan di Kampung Matesi, Magelang Utara, Jawa Tengah. Sedangkan prasasti Poh berada di Dukun Plembon, Desa Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nama kota Magelang diambil dari kata gelang yang memperoleh awalan ma, yang menyatakan kata kerja memakai atau menggunakan, yang secara keseluruhan berarti menggunakan gelang. Jadi, Magelang memiliki pengertian sebagai wilayah yang didatangi oleh orang-orang yang menggunakan gelang. Selain itu, ada juga yang berpendapat jika Magelang berasal dari kisah pengepungan yang dilakukan oleh prajurit Mataram terhadap Kiai Sepanjang secara temu gelang atau ketat berbentuk lingkaran. Ada juga yang menghubungkan nama Magelang itu dengan keadaan geografis daerah Kedu, yaitu Cumlorot, yang ternyata bermakna sama dengan kata gelang. Begitulah Magelang yang selanjutnya berkembang menjadi ibu kota Karisdenan Kedu dan juga pernah menjadi ibu kota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan, kota tersebut menjadi kota praja dan kota madya. Pada era reformasi, seiring dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, penyebutan kota madya kemudian berganti menjadi kota. Yang kelima, Banda Aceh. Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa Kesultanan Banda Aceh, dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Shah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadan 601 Hijriah atau 22 April 1205 Masehi. Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peran penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Banda Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia, termasuk dari Arab, Turki, Cina, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh. Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Selain itu, kota tersebut juga termasuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu Bandar Aceh Darussalam. Potensi wisata yang ada di kota ini adalah wisata spiritual, wisata alam, wisata sejarah, wisata peringatan bencana tsunami, dan wisata jejak purbakala. Nah, jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 kota tertua di Indonesia. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 kota tertua di Indonesia berikutnya. Langsung saja kita simak. Check it out. Yang keenam, Surabaya. Surabaya terletak di timur laut Pulau Jawa. Surabaya merupakan pelabuhan laut dengan pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama. Pelabuhan Tanjung Perak berfungsi sebagai hubungan atau pusat untuk pengiriman antar pulau di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, bersama dengan Lamongan di barat laut, Gresik di barat, Bangkalan di timur laut,
Sidoarjo di selatan, Mojokerto dan Jombang di barat daya menjadi kesatuan yang dinamakan Gerbang Kertosusila. Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan. Gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik dan memperingati pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Orang-orang dari etnis yang berbeda yang datang dari bagian timur Indonesia seperti Madura, Bali, telah mengunjungi dan tinggal di Surabaya. Selain dua kelompok etnis, orang-orang Cina, Arab, dan India keturunan juga mendiami kota bersama dengan masyarakat Surabaya asli, membuat Surabaya menjadi kota multi etnis dan multi agama. Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang memiliki luas sekitar 350,54 km persegi ini memiliki lebih dari 5 juta penduduk. Bukti sejarah yang memperlihatkan jika Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, yaitu Prasasti Trowulan I yang berangka tahun 1358 Masehi. Prasasti itu menyebutkan jika Surabaya saat itu masih berupa desa di tepi Sungai Berantas yang berfungsi sebagai tempat penyeberangan strategis sepanjang Sungai Berantas. Sementara itu, istilah Surabaya terdiri atas kata sura yang berarti berani dan baya yang artinya bahaya, yang secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Surabaya akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur pada 1926 dan berkembang begitu pesat menjadi kota modern terbesar kedua setelah Jakarta. Yang ketujuh, Bau-Bau. Bau-Bau merupakan kota modern di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, yang dikelilingi benteng terbesar di dunia. Bau-Bau juga dijuluki sebagai negeri seribu benteng karena banyaknya benteng peninggalan sejarah. Bau-Bau pernah jadi ibu kota Kabupaten Buton sebelum dimekarkan dengan status kota madya pada 2001. Dahulu kala, Bau-Bau merupakan pusat kerajaan Buton atau Wolio yang berdiri pada awal abad ke-15 atau 1401 sampai 1499 Masehi. Awal mula Buton jadi sebuah kerajaan karena dirintis oleh kelompok Mia Patamiana atau si 4 orang yang datang ke Buton pada abad ke-13. Mereka adalah si Panjonga, si Malui, si Tamanajo, dan si Jawangkati yang berasal dari Semenanjung Melayu atau Johor. Tanah Buton kemudian didatangi Raja Bone bernama Arung Palaka bersama sejumlah bangsawan Bone dan Sopeng pada Desember 1660. Sebagai pengingat, dulunya di abad ke-17 sampai awal abad ke-20, kondisi politik di Sulawesi Selatan penuh dengan konflik internal antar kerajaan, yaitu antara kerajaan Goa dan Bone, yang dimana kedua kerajaan ini juga pernah mempunyai konflik dengan Belanda dan Ternate. Untuk itulah, tanah Buton yang dirasa paling aman dan mudah dijangkau pada zaman itu menjadi sasaran para pendatang dari Sulawesi Selatan untuk menetap. Yang ke-8 ada kota Ambon. Awal mula istilah kota Ambon tidak mudah ditentukan. Menurut keterangan yang diberikan penduduk setempat, istilah tersebut berasal dari kata ombong yang merupakan bentukan lokal dari kata embun. Karena puncak gunung di Pulau Ambon memang sering ditutupi oleh embun yang tebal. Istilah laha pun pernah dipakai dalam menamai benteng Nosa Senhora de Anunciada yang menjadi awal bakal kota ini. Dalam bahasa setempat, laha diartikan sebagai pelabuhan. Meskipun kini istilah Ambon mengacu pada kota Ambon, Pulau Ambon dan suku Ambon, dalam perkembangan sejarah terutama pada abad ke-20, istilah Ambon mengacu kepada penduduk Maluku Tengah. Frasa orang Ambon, Ambonezen sendiri mengacu kepada para penduduk di Maluku Tengah, meskipun pada awalnya hanya digunakan untuk penduduk kota Ambon yang memiliki budaya mestizo. Pada tahun 1575, saat dibangunnya benteng Portugis di pantai Honipopu atau disebut benteng Kota Laha atau Verangi, kelompok masyarakat kemudian mendiami sekitar benteng tersebut.
Kelompok masyarakat tersebut kemudian dikenal dengan nama Soema, Sokilang, Sosilale, Hative, Uri Mesing, dan sebagainya. Kelompok masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kota Ambon. Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat tersebut telah berkembang menjadi masyarakat ginekologis teritorial yang teratur. Tahun 1575 dikenal sebagai tahun lahirnya kota Ambon, dan pada tanggal 7 September 1921, masyarakat kota Ambon diberi hak yang sama dengan pemerintah kolonial. Sudah putus unjung dua, dua baku dapat. Rotan sudah putus unjung dua, dua baku dapat. Yang ke-9, Kota Tegal. Kota Tegal salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah keseluruhan yaitu 39,5 km persegi dan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 desa. Kota Tegal merupakan sebuah kota tua yang berusia lebih dari 4 abad. Kota Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama Tetegual, yang pada tahun 1530 telah nampak kemajuannya dan termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui Kerajaan Pajang. Bangsawan ini adalah saudara dari Raden Benowo yang pergi ke arah barat dan sampai di tepian Sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah landing tersebut kemudian dinamakan Tegal. Selain berhasil memajukan pertanian, dia juga merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas jasanya tersebut, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Kemudian oleh Bupati Pemalang, dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demung atau Demang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi pemimpin Tegal dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi dan hasil pertanian lainnya. Perayaan tersebut tepat di bulan purnama tanggal 15 Safar tahun 988 yang bertepatan dengan hari Jumat Kliwon 12 April 1580. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan budaya agama Islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988. Yang ke-10 ada Kota Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di Muara Batang Arau, lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera VOC. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini, infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau, serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat. Sentra perniagaan kota berada di Pasar Raya Padang dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional.
Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi sebagai kota seni dan budaya. Padang dikenal dengan legenda Maling Kundang dan novel Siti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau, serta masakan khasnya dikenal sebagai masakan Padang. Nah, itu tadi 10 kota tertua yang ada di Indonesia. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.